Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Tentu luar biasa ya, karena kita selalu merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang adik-adik untuk mempersiapkan hati, pikiran untuk memulai ibadah kita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami taruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang melingkupi kami dengan shalom-Mu, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengajak adik-adik untuk berdiri, kita menyanyikan suatu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik tetap berdiri. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama
namanya. Adik-adik, saya persilakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Nah, untuk itu saya mengajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, buka akal setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan, dapat kami praktekkan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik yang membawakan firman Tuhan pada hari ini, itu Kak Ferdi. Nah, kepada Kak Ferdi saya persilakan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Kita duduk tenang. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh raja yang bernama Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar dan tinggi yang terbuat dari emas. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk datang melihat patungnya itu. Kemudian semua pemimpin bangsa datang ke Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak dia akan dihukum. Karena takut, maka semua orang-orang itu lalu sujud menyembah kepada patung yang telah dibuat oleh raja. Tetapi ada orang Kastim melapor kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang raja telah buat. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. Dan ketiga orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang sangat panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api yang sangat panas itu, dan mereka memang tidak terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana mengutamakan taat kepada Allah. Ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Ia telah membuat sebuah patung yang sangat tinggi, besar, dan terbuat dari emas. Lalu si raja ini memerintahkan kepada semua orang bahwa setiap ia mendengar bunyi-bunyian dari sangkakala, kecapi, gambus, dan bahkan alat-alat musik yang lainnya, dia harus sujud dan menyembah patung itu. Nah, setelah itu, setiap ada bunyi-bunyian itu, orang kembali semua sujud. Sujud, berlutut, dan menyembah patung itu. Namun, ada beberapa orang dari Kasdim
datang melapor kepada raja. Dia datang kepada raja dan menyampaikan bahwa ada 3 orang dari Yahudi yang tidak mau menyembah patung tuanku yang telah dibuat itu. Nah, si raja ini marah. Dia mau tahu siapa orangnya. Kemudian orang itu disuruh datang. Orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini adalah orang yang tidak mau mendengar apa perintah raja, yaitu sujud dan menyembah patung yang telah dibuat raja tersebut, Raja Nebukadnezar. Lalu si raja ini bertanya, "Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kamu tidak mau menyembah patungku yang telah kubuat itu?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjawab, "Saya tidak mau menyembah patung. Saya cuma mau menyembah sama Allah." Lalu si raja ini tambah marah. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat perapian yang lebih panas lagi, 7 kali lipat dari yang biasanya. Kalau yang dulu-dulu orang yang bersalah itu cuma dibakar seperti biasa, tetapi ini ditambah sampai 7 kali panasnya, sehingga panas sekali, bahkan apapun itu bisa terbakar, bisa sampai hangus. Nah, lalu setelah dibuatnya api itu 7 kali panasnya, lalu diikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, lalu dibuang ke perapian yang menyala-nyala itu, yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Namun beberapa menit kemudian si raja ini kaget. "Wih, kenapa ini ada orang di dalam perapian itu ada 4 orang? Padahal yang dilempar itu cuma ada 3, yaitu siapa? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kira-kira siapa itu yang satunya? Nah, dengarkan sampai habis cerita kakak. Lalu si raja ini heran, lalu pergi ke pintu perapian itu, lalu memanggil si ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu si Sadrak dan ketiga orang itu langsung keluar dari perapian itu. Apa yang terjadi adik-adik? Tidak satupun yang terbakar. Bahkan rambut yang ada di kepalanya tidak pun terbakar. Itu karena Allah yang senantiasa menyertai, melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, keempat orang itu tadi, yaitu satunya yaitu malaikat Allah yang diutus untuk melindungi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, setelah si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini keluar, dan si raja ini menyaksikan betapa besar kekuasaan Allah di dalam api itu, ia melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu si raja ini memerintahkan bahwa mulai sekarang tidak ada boleh lagi yang menghina dan menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dia menyuruh semua rakyatnya itu untuk menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke? Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita mengutamakan dan taat kepada Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita dari berbagai masalah, bahkan bahaya apapun. Contohnya tadi, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah belajar mengutamakan Tuhan dan taat kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan bahkan saat adik-adik bermain sekalipun. Jadi jangan berhenti berharap untuk taat kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini untuk minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 bagian B. Kita baca bersama-sama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada
manusia. Kita ulangi sekali lagi. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke? Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menyaksikan video dari teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Mari kita sama-sama saksikan. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga, saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang dikasih sama Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan 1 Petrus pasal 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekian, terima kasih. Teman-teman, nama saya ingin menghafal ayat hafalan, yaitu pertama Petrus 1 ayat 14 yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Saya mengajak adik-adik untuk berdiri. Nah, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan suatu lagu TAAT, Taat. Mari kita menyanyi bersama. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya ingatkan kepada adik-adik kita tenang, kita mau berbicara sama Tuhan, jadi kita ambil sikap yang tenang, duduk yang manis. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami mau meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, meskipun kami senantiasa mendapat masalah, kami mendapat hal-hal yang buruk, tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang kami percayakan kepada Tuhan, itu semua mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ajar kami senantiasa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat seperti mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan, biarlah apa yang akan kami persembahkan ini dapat berkenan di hati-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga apapun segala aktivitasnya di rumah, baik yang bersekolah, menuntut yang belajar, bahkan bermain juga, Engkau memberkatinya, sehingga apapun yang dikerjakan dapat menjadi sukacita bagi adik-adik kami ini. Engkau juga memberkati setiap pertumbuhannya, biarlah ia bertumbuh senantiasa dalam kasih-Mu, dalam selalu senantiasa
mengenal firman-Mu Tuhan. Bapa dalam kerjaan sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua adik-adik kami ini Tuhan, yang senantiasa berjeri lelah mencari nafkah buat mereka. Biarlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga melalui semuanya, melalui orang tua mereka, ada berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada keluarga mereka. Bapa dalam kerjaan sorga, masih banyak hal-hal yang kami meminta, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau juga memberkati. Untuk adik-adik kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini juga Tuhan Engkau berkati, biarlah pertambahan usia yang sekarang ini senantiasa ia rasakan oleh karena kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupannya. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, sambut dan sempurnakan, sebab kami berdoa di dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi sekali lagi, yaitu tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cintanya. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cintanya. Adik-adik tetap berdiri. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur untuk-Mu ya Yesus, Tuhan kami, karena berkat penyertaan-Mu, kami telah selesai ibadah pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua penyertaan-Mu. Ya Allah Bapa, berkati kehidupan kami di masa yang akan datang Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu selalu taat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, keberadaan kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati aktivitas adik-adik semua dan God bless you.